حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat nggih. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Yang belum punya jodoh, muga-muga Allah segera memberi jodoh yang baik. Yang sudah duda, janda, semoga mendapat pasangan yang lebih baik. Alhamdulillah pula pagi ini kita bisa melakukan aktivitas yang sangat mulia, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid lagi. Selalu hampir setiap pertemuan saya sampaikan satu hadis, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili. Wa man shollas subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Rawahu Muslim, hadis nomor 565. Siapa orangnya yang sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang mau sholat subuhnya berjamaah, maka bagaikan menghidup-hidupkan malam semalaman suntuk. Bapak Ibu, kenapa ini disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin umatnya itu ada yang masuk neraka. Jadi Allah menghendaki umatnya, hambanya itu masuk surga. Bahkan kita ini kata Gus Baha, nek ono wong Islam mlebu neraka iku aneh. Kata Quran juga sama di akhir surat Az-Zumar itu. Wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara. Nggih. Kok ana wong mlebu neraka iki lho. Penghuni neraka itu bingung. Kalau bahasa kasar itu, kenapa dulu kamu ndak pernah mendengar kalau dulu di dunia itu ada berita tentang Islam, tentang neraka? Apa jawabnya? Qalu bala. Ya sudah, aku ya krungu. Walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Nah, katanya Gus Baha, lah wong Islam iku lho wis dikei kuncine swarga. Ya. Kuncinya kita ini kan sudah diberi kunci surga, tidak pernah diberi kunci neraka. Wong kuncinya sudah punya kok, masuk neraka. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang ini tidak masuk surga, kemudian dia masuk neraka? Salah satu faktornya itu karena tidak mampu mengendalikan keinginan yang terbersit dalam jiwanya. Nah ini, ada seorang pemikir besar, seorang psikolog. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, namanya Abraham Maslow. Kalau melihat namanya orang mana, Pak?
Yang jelas bukan orang Darmokali ini. Abraham Maslow. Dia seorang pemikir dari New York. Dia meninggal tahun 1970. Nah, orang itu katanya dia, karena dia bukan orang muslim ya. Wong urip iku sing garai ruwet, susah, karena untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dalam jiwanya. Iku jarine Maslow. Lah orang Islam tidak boleh begitu. Semua keinginan kita harus kita arahkan. Ya apa carane iso mengarahkan menjadi hal yang bersifat ubudiyah. Ini bedanya. Lah kena apa kok orang itu susah hidupnya? Karena mempunyai kepingin keturutan apa karepe. Setiap manusia, kata beliau, mempunyai kebutuhan fisiologis, kebutuhan pokok untuk hidup. Apa kira-kira Bapak Ibu kebutuhan pokok kita untuk bisa bertahan hidup? Makan, minum. Ini namanya kebutuhan fisiologis. Dan kalau sudah makan minum ini tidak terpenuhi Pak, perut nih itu. Bahasanya wong Surabaya, nek wis urusan perut tidak terpenuhi, iso kantor-kantor polisi dibakar. Ya, kantor gedung DPR dibakar. Gedung Gradi dibakar. Ya urusannya ujung-ujungnya ya ujung perut karena tidak terpenuhi. Makanya wong urip niku nek wis ekonomine mapan, Pak. Itu langkah awal untuk mencapai titik kebahagiaan. Tapi nek wis urip niki ekonomi morat marit, golek duwe angel ruwet, akhirnya rumah tangga ya suruh tukaran ae. Nggih, Pak nggih. Nggih apa maneh tanggal tuwek. Wis tanggal tuwek wonge ya wis tuwek. Duwike tuwek. Bojone papat. Wah, ruwet itu. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Angger wong mesti punya keinginan ya apa rasane aman. Dalam teori pemerintahan politik, hidup itu nek wis ekonomine mapan harus ditopang dengan keamanan. Lah nek uripe enak gak aman, ya ruwet, Pak. Ndelek mobil hilang, ndelek parkir sepeda motor hilang. Ya, kemudian bojo kadang-kadang ya sampai hilang, kan payah itu. Iya. Kasihan. Tapi alhamdulillah negara kita ini sudah relatif aman. Walaupun ada satu banyak ya, salah satu yang masih. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Kalau kita melihat ini Pak, kabeh wong merasa ingin dicintai dan ingin mencintai. Ingin memiliki dan ingin dimiliki. Sampai rezeki yang diberikan oleh Allah, kata Imam Ghazali, iku ana loro. Ana rezeki mamluk, ana rezeki maksum. Dari kata kosama, maknanya membagi. Nek rezeki sing mamluk, kata Imam Ghazali, itu rezeki yang sudah Allah berikan pada kita dan itu menjadi milik kita. Nomor loro, rezeki maksum. Rezeki yang diberikan Allah pada kita, ketika rezeki ini sudah terkumpul, maka ada hak orang lain yang harus diberikan. Di sini Pak bedanya. Kalau kita orang Islam, oleh enggak kita menjadi orang kaya Pak? Boleh. Kaya raya boleh enggak? Boleh. Tapi ada hak orang lain yang harus diberikan. Nek sama nurut tenggene Swedia, utawa tenggene Rusia, utawa tenggene Cina Pak. Uang niku nek sewoge gak oleh. Napa? Karena mereka hidupnya komunis, sosialis. Jadi urip iku sewoge nemen ya gak oleh, mlawarat nemen nggih, mboten oleh. Lah ya apa nek dhek sewoge kaya raya? Dia pasti rekeningnya ditaruh di luar negeri. Nah, kalau di Islam kan enggak. Silakan mau jadi kaya, wong manusia mempunyai haknya sendiri. Kemudian yang keempat, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang disebut harga diri. Nah ini,
Setiap orang Pak mempunyai harga diri. Lah nek wong wis gak duwe harga diri ya kasihan juga. Apalagi perempuan Pak. Kalau sudah tidak punya harga diri, dia menjual dirinya. Lebih buruk dari orang laki-laki. Kemudian yang kelima, setiap manusia mempunyai kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan bahwa manusia yang mempunyai prestise tinggi, kepingin duwe jabatan, isok dadi presiden, isok dadi dosen, bahkan isok dadi dukun. Nah, ada ndak orang yang punya cita-cita jadi dukun itu? Ada Pak. Loh, boleh Pak jadi dukun? Boleh Pak? Boleh Pak, dukun bayi, dukun pijat, ya ndak apa-apa. Sekarang sudah teknologi ya. Nah, ini yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah manusianya, tapi ada dalam bingkai kekuasaan Allah. Nanti kita lihat di surat An-Nisa Pak, ayat 78. Pasti zaman sudah hafal. Wa in tusibhum hasanatu yakulu hadihi min indillah. Nek awake dhewe menerima barang api oleh rezeki, kita harus bilang bahwa itu adalah dari Allah. Surat An-Nisa ayat 78. Wa in tusibhum sayyi'atun yakulu. Manakala menimpa diri kita sebuah keburukan, bagaimana kita bilang hadihi min indik. Itu adalah dari dirimu sendiri. Lah lha kok ana pondok pesantren sampai napa niki gedunge ambruk. Iku teko ngene Gusti Allah apa teko menungsone? Nah, mesti jawabnya dari manusianya. Ya semoga-moga santri-santri yang korban itu seluruh amal solehnya diterima dan menjadi penghuni surga. Allahumma. Ya, cuman dari sisi manajemen kemanusiaan itu pasti ada yang error, Pak. Wong jenenge bangunan kok iso sampai ambruk iki. Wong kula niki nate dadi kuli batu. Jadi bangunan itu pasti ada sudah spesifikasi. Apa spesifikasinya? Pondasi harus sekian. Semennya harus 31. Besarnya besi harus sekian. Iki wis ono spesifikasi. Kalau itu dituruti sesuai dengan spesifikasi manajemen ilmu perbangunan, itu 100 tahun selama tidak ada gempa, Pak. Itu isi utuh bangunan itu. Nah, Al-Falih aja sudah berapa tahun ya masih mentereng begini ya. Apa ini dirubah menjadi lebih baik. Tapi bangunan utuhnya masih. Masjid ini sudah dirancang untuk menjadi 2 lantai. Cuman waktu bangun biyen duwe gak cukup. Akhirnya dibangun model seperti ini. Begitu wis dadi ku kaya Pak, gudang. Iya, ceritanya kan begitu masjid ini dulu. Barang wis dadi koyok kotak ngene ya. Nah, untuk membedakan ini gudang sampai masjid lalu diberikanlah menara. Sehingga masjid ini sampai sekarang bentuknya kotak. Nah, itu. Tapi alhamdulillah masjid ini luar biasa. Saya di sini sudah berapa itu? 39 tahun. Mulai tahun 88 itu. Pun. Nah, kalau sesuatu yang buruk menimpa kita, maka harus bilang yang harus menyalahkan diri kita sendiri. Di penghujung ayat ini Allah bilang begini, kulun min indillah. Tapi eling bro, bahwa segalanya ini adalah min indillah, dari Allah. Ayat ini Pak, yang kemudian menjadi titik balik bahwa setiap manusia itu tidak punya kekuatan apapun. Nek dimaknai ini saklek, awake dhewe mek tengok-tengok tok. Mangan gak mangan wis diurusi karo Gusti Allah. Nah, harus kita temukan dengan surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Innallaha sama nu sapa kabeh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd itu, ayat berapa itu? 13 apa 11? Sungguh Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang
merubahnya. Iki nek dipahami saklek, maka kebalikannya. Bahwa Allah tidak punya hak apapun terhadap free will-nya manusia. Hak kebebasannya manusia. Bapak Ibu, ketika orang ini telah mempunyai keinginan yang banyak, kita kan harus selektif. Iki tekok nggone hawa nafsu, iki tekok nggone setan, apa tekok nggone malaikat, apa tekok nggone Gusti Allah. Nanti sampean buka tafsir, judul tafsirnya Tajul Muslim. Tafsir Tajul Muslim. Ada 4 kalau tidak 3 jilid. Di dalam tafsir ini pernah saya sampaikan waktu itu beberapa tahun yang lalu. Setiap gerak manusia, gerak keinginan hati manusia, itu ada 4. Nah, nek nggone bahasa Arab itu ada istilah niat, ada istilah himmah, ada istilah ghirah, ada istilah iradah dan lain-lain banyak Pak, ada 12 kira-kira. Ono niat, yes niat, awake dhewe niat ngaji, niat poso. Ada ghirah maknanya semangat. Ada himmah maknanya cita-cita. Ada iradah maknanya keinginan. Kemudian masih banyak lagi, satu lagi dari sisi bahasa ada istilah khotorun. Makanya topiknya di flyer itu kan bagaimana kita mencari titik temu antara iradah ilahi, kehendak Allah, dan khotor insani, kerteke manungso. Itu bahasa Arabnya khotorun, khotoro. Bahasa Jawa ini kerenteke hati. Napa Pak? Kerenteke hati. Zaman saiki tengok-tengok ndok kene ngrungokno pengajian. Ndok gone atine sampean wis metu. Kok mari ngaji ngopi rek nang ngene Cakkan. Nah, iki lho warung Cakkan iku. Warung andalan saya itu. Kopi Cakkan. Nggih. Mari ngono wis metu mlaku nang. Belum lagi keluar. Wis berubah maneh. Wis gak sida wis iki wis ana panganan nduk alfalah banyak iki. Itu di luar sudah siap itu Mas Ale. Saya tadi ngelirik ono soto daging, ono soto ayam, ono lontong kikil, ono lengkap niku karek milih. Alhamdulillah. Iya. Lah iki barang wis ngedep, wis ngedep Pak. Wah iki mari ngene nanti meneh. Itu terus Pak. Nah, ketika keinginan panjenengan, keinginan saya gonta-ganti, bolak-balik, lalu ini bahasanya disebut kolbun. Kolbun itu maknanya koplak. Koplak hati niki lho diarat. Makanya esensi hati kita disebut kolbu. Nah, kolbu yang tidak pernah bujui niku jenenge fuad. Fuad. Fuad punya 2 arti. Bisa berarti fisiknya jenenge fuad. Napa? Livernya itu bahasa Arabnya fuad. Terus esensi fuad sing gak tahu bujui wong, tidak pernah bujui Gusti Allah, itu artinya fuad lah. Kemudian nek bolak-balik hati iki rabi meneh apa gak, rabi meneh apa gak ini. Lho kan kok iso ae lah. Bener kan? Akhirnya ngitung bener Pak, rabi enggak gitu. Akhirnya ndelok dengkul kotekan. Kasih itu. Padahal keinginane wong lanang masih wis tuwek. Nun sewu Pak nggih. Masih wis tuwek pengin rabi maneh. Saya punya kalimat indah Pak. Kalau ada suami tidak menikah lagi, pasti ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Kalau ada perempuan mau dimadu, pasti ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Lho Pak Mulyani apa gak rabi maneh? Ati karep. Ngempet iki Pak, ngempet. Apa yang hilang dalam jiwa kita Pak? Delok awak wis tuwek, dengkul wis gotekan, kantonge. Ini yang disebut ada sesuatu yang hilang dalam jiwa. Akhirnya nrimo ing pandum.
Nrimo ing pandum kata Imam Ghazali jenenge qanaah. Qanaah itu aslinya putus asa apa nrimo temen ya? Iya. Ya mudah-mudahan qanaah kita bukan putus asa ya. Mau sore ngaji puluhan tahun qanaah terima putus asa. Qanaah dalam arti la in syakartum. Nah, lho ini ki lho Pak wong iku nek duwe ilmu gelem ngaji. Pun keinginan kita ini kan ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Maka ada 4 katanya tafsir Tajul Muslim. Nomor 1 ada khotor kerenteke hati yang itu murni dari Allah, tanpa campur tangan malaikat, tanpa campur tangan kehendak siapapun. Maka ini yang disebut hidayah atau taufik, keinginan untuk mengenal esensi Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Orang yang dulunya kafir, dulunya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian ada keinginan untuk masuk Islam. Iki jenenge kerentek yang dari Allah. Dan ini tidak bisa diotak-atik siapapun kecuali Allah. Makanya di dalam surat Al-Qasas itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas ayat 56. Ayat ini turun ketika Kanjeng Nabi mendoakan pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam agar beriman. Ditolak sama Allah. Oh, makanya kemudian ketika seseorang duwe kerentek beriman pada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, maka ini yang disebut khotor ilahi atau khotor rohmani. Khotor ilahi, kerentek hati yang bersumber langsung dari Allah, diarani khotor rohmani, nama Allah yang lain adalah Rahman. Nah, oleh karena itu, keinginan seseorang untuk mengenal Allah sebagai Tuhan, maka ini yang kemudian disebut hidayah atau taufik. Jadi hidayah karo taufik itu sama. Tapi kadang-kadang Pak itu kita dengar para penceramah itu, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan taufik. Benar enggak kalimat ini? Betul. Apa? Dari susunan bahasa, kalimat yang kedua untuk memperkuat kata sebelumnya, nek coro ilmu nahwu jenenge taukid. Mau kemana sama nih? Ini loh maju ke depan. Loh, lah kok maju? Ya wis nek ngono tak mundur ae ke belakang. Lah kan biyen nek jenenge maju ya ke depan, nek mundur ya ke belakang gitu. Nah, ini jenenge permainan bahasa. Nah, setiap keinginan yang muncul dari Allah pasti itu hal yang positif. Yang kedua, ada keinginan yang munculnya khotor keinginan kerentek hati ini dari malaikat. Dorongan malaikat. Makanya kemudian disebut khotor malaki. Khotor itu kerentek hati, malaki dari kata malakun, malaikat. Malak itu satu malak, nek jamak jenenge malaikat. Kalau kita menyebut Israel yang betul itu malaikat Israel, opo malak Israel. Menyebut Jibril yang betul itu malak Jibril, opo malaikat Jibril. Yang betul dari sisi bahasa malak Jibril. Nek malaikat iku jamak. Tapi wis kadung salah kaprah. Nah, ketika menungso niku didorong oleh malaikat untuk mempunyai kerentek dalam hati, maka ini yang disebut khotor malaki, keinginan yang bersumber dari malaikat. Nanti saya baca kitab judulnya Minhajul Abidin. Itu Imam Ghazali bilang, di halaman awal-awal Pak, itu di dalam setiap jiwa manusia itu ada dua kekuatan besar.
selain hawa nafsunya sendiri. Yang pertama, malaikat mulhim di sebelah kanan, di sebelah kiri setan waswasa. Malaikat mulhim, setan waswasa. Diarani malaikat mulhim, malaikat yang memberi dorongan. Dorongan baik dari malaikat itu disebut ilham. Jadi, kalau kita punya keinginan untuk andaikan orang itu kafir masuk Islam, itu yang namanya hidayah atau taufik. Ketika orang sudah Islam, punya keinginan untuk berbuat baik, amal soleh, maka ini yang disebut ilham. Karena apa? Karena didorong oleh malaikat agar berbuat baik. Makanya malaikatnya disebut malaikat mulhim. Esensi perbuatannya disebut ilham. Bahasa Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iku nek keinginannya api. Kalau muncul kerentek hati, kotor yang datangnya dari setan atau iblis, maka ini yang kemudian disebut khotor syaitoni. Khotor syaitoni. Syaitoni dari kata syaitan. Setan itu nama sebelumnya adalah iblis. Sebelum bernama iblis, ia bernama Azazil. Jadi Azazil, iblis, setan itu sama. Ketika dia disebut setan, itu sifatnya. Ketika disebut Azazil atau iblis, disebut Azazil itu adalah fisik, jasad, wujudnya. Disebut iblis ketika membangkang untuk sujud kepada Adam. Bapak Ibu, iblis itu kan luar biasa, wis. Kira-kira iblis itu dulu melihat Allah apa enggak? Ero enggak dengan wujud Allah iblis itu? Tahu enggak? Tahu wong dia hidup di mana? Di surga. Bersama siapa? Nabi Adam. Jadi iblis itu wis seru Gusti Allah, wis seru surga, Pak. Wis seru neraka. Kurang apa iblis itu? Ngono iku sik menentang karo Gusti Allah. Makanya awake dhewe iki gak tau urus swarga, gak tau urus neraka ya. Kadang-kadang yang gregetno. Nggih. Lho, sak ndablek-ndableke iblis. Iblis itu pernah menangis, menjerit sak kuat-kuatnya dalam 4 hal. Yang pertama, ketika dilaknat oleh Allah, nangis Pak iblis. Yang kedua, ketika diusir dari surga, nangis Pak. Nomor 3, ketika Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan, nangis iblis. Sing nomor 4, ketika diturunkan surat Al-Fatihah, nangis. Selain 4 keadaan ini, iblis tidak pernah menangis. Berbahagialah kita yang hati kita sudah tertembus iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor 3, ada kerenteke hati kotor manusia yang muncul dari hawa nafsu kita sendiri. Dan ini tidak bisa hilang. Nafsun di sini maknanya keinginan. Semua keinginan kita itu jenenge nafas. Makanya nanggone Quran ono ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sing diceruk Gusti Allah, yang dipanggil Allah siapa di sini, Pak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa Gusti Allah tidak memanggil ya ayyuhar ruh? Wong awake dhewe urip itu karena ada ruh. Tapi yang dipanggil nafsu kita. Makanya nanti dalam kajian mungkin entah kapan, sakjane nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu ruh kita atau nafas kita. Ayo, ruh apa nafas? Nafas. Wong roh iku suci, gak tau nglakoni dosa. Roh itu abadi, tidak pernah mati. Makanya roh ini nanti kelak akan menjadi saksi ketika manusia disiksa. Nah, yang disiksa itu bukan rohnya. Wong roh itu dari Allah.
Tapi nafas kita. Kalau kita lebih jauh nanti, mbok kapan ketemu. Gusti Allah itu kan menciptakan manusia itu kan macam-macam, Pak. Ada yang bersifat hakikiyah, ada yang bersifat ainiyah, ada yang bersifat amriyah. Bersifat hakikiyah. Donya, langit, iki hakikiyah. Sungguh-sungguh ada. Bumi kan sungguh-sungguh ada toh Pak? Langit sungguh-sungguh ada, matahari sungguh-sungguh ada. Rembulan, bintang, sungguh-sungguh ada. Iki jenenge hakikiyah. Tapi ada ciptaan Allah yang bersifat ainiyah. Nah, nggone Quran iku ana ayat, setiap hari matahari itu terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kula takon, apakah matahari ini benar-benar terbit, benar-benar tenggelam? Ayo. Ini kan karena manusia melihat. Karena manusia melihat. Iki jenenge ciptaan Allah yang bersifat ainiyah. Ada satu lagi Pak yang bersifat amriyah. Apa? Ruh. Ketika Rasulullah ditanya sama umatnya, yas'alunaka anir ruh. Ketika kamu nanti ditanya Muhammad oleh umatmu, apa itu ruh? Apa jawabnya Allah? Kulir ruhu min amri Rabbi. Dari kata amrun ini kemudian disimpulkan, nek ngono ono ciptaan Allah yang bersifat amri atau amriyah. Kembali. Ketika nafsu ini Pak, setiap keinginan kan nafsu. Nah kemudian nafsu ini lalu dibimbing oleh akal. Asale kepingin nyolong, kepingin mangga tapi dek wong. Kalau yang muncul kemudian dicuri, maka ini ada dorongan dari setan. Kalau kemudian dia kepingin mangga lalu mencari pemiliknya meminta, maka ini orang ini keinginannya sudah dibimbing oleh malaikat. Jenenge ilham. Nyambung nih, nyambung. Ngaji subuh kok ruwet ngene. Iya. Ya maksud saya itu bener tuh enak ilmu nih gitu loh Pak. Kulo niku wedi dadi penceramah niku Pak. Napa? Kulo niku wedi kali hadis Rasulullah. Nanti di akhir zaman kasirul khutaba wa qalilul ulama. Besok iku akeh Pak penceramah, khutbah iku penceramah. Wa qalilul ulama. Sedikit sekali orang-orang yang berilmu. Mbok kira aku iki seneng dadi penceramah ngalor gitu. Sedih Pak, bertentangan dengan batin. Ya, karena apa? Ya ini takut dengan hadisnya Rasulullah. Makanya saya berusaha ngaji nduk endi ae. Guyon ya guyon tapi harus ada ilmunya. Yang terakhir adalah kerenteke hati khotor syaitoni. Khotor kerenteke hati yang muncul dari setan. Makanya antara keinginan Allah, keinginan malaikat, dorongan setan, dan keinginan hakikat manusia, iki ndak bisa terpisah. Apa yang bisa membimbing itu semua? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nek awake dhewe melaku jalan sesuai dengan keinginan, dan keinginan ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ini lho Pak yang disebut titik temu antara iradah Allah dengan khotor kerenteke hati menungso. Nek dalam teori sholat, pertemuan keinginan Allah dengan keinginan manusia ketemu, iki nek di dalam ilmu sholat, inilah yang disebut khusyuk. Jadi khusyuk iku duduk konsentrasi. Tapi pertemuan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ikut Pak training sholat khusyuk. Ketika saya ikut training sholat khusyuk, saya hormat dengan ilmunya beliau. Aku mikir, iki duduk khusyuk iki. Ini namanya konsentrasi. Apa-apa? Saya mempelajari ilmu konsentrasi bukan harian, bulanan. Wong saya ini dulu pemain teater, Pak.
Beda. Pemain teater itu ketika sudah di atas panggung, modal utamanya adalah konsentrasi. Nek gak iso konsentrasi, ndak bisa menjiwai, ndak bisa main dengan baik. Lah ketika saya belajar sholat khusyuk, Pak, iki bertentangan hati saya. Antara konsep khusyuk yang dikembangkan dengan konsentrasi yang pernah saya pelajari. Makanya kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, sembayang sholat nek kepingin khusyuk, yo opo carane irodai Allah dan irodah manusia ketemu. Angel. Ketika kita sholat berusaha khusyuk dan sampai mati gak iso khusyuk, itulah yang disebut khusyuk. Bulat. Wis pokoknya zaman ketika sembayang, Pak, wis gak eling utang ya wis api ya. Iya. Gak eling utang ya wis api. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, apa itu? Inna sholata bukan apa itu? Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa itu? Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang hatinya khusyuk. Sama waca terus ayat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang yang sholatnya khusyuk itu siapa? Orang-orang yang ketika sholat yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Dia menduga kuat, meyakini yang kuat, dia akan berjumpa dengan Allah. Kapan Bapak Ibu kita bisa berjumpa dengan Allah? Kalau sudah mati. Nek awake dhewe salat eling mati pasti khusyuk. Sing gak khusyuk eling utang, eling bojo, eling anak, eling pasien. Kapan khusyuk? Eling mati, Pak. Mesti salat. Mesti apa? Khusyuk. Dan saya sudah mempraktekkan. Ketika saya takbir Allahu Akbar, ngilingi wong nduk kuburan. Eling roh ini nanti akan terbang keluar dari tubuh kita. Di situ kita akan merasakan nikmatnya sholat. Saya tidak membuka dialog, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, umur kita barokah, rumah tangga kita barokah, anak keturunan kita soleh-solehah. Allah menjadikan kita calon-calon penghuni surga. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang punya problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang masih belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan, sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf mbok bilih wonten kasaripun rembag kula nyuwun agunging pangarsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.